Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevrian Tulusim Ramanta dengan NIM 2410952056 dari kelas Teknik Elektrode angkatan 2024. Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial ataupun cara membuat suatu rangkaian pada aplikasi ataupun software Proteus. Di sini merupakan tampilan utama dari aplikasi Proteus ini. Nah, langsung saja saya akan mencoba membuat rangkaian seperti pada soal ujian tengah semester nomor 4 yang B. Langsung saja ke Proteusnya. Di sini saya sudah membuat rangkaian daripada soal 4 itu, 4A, B, C itu. Namun, saya akan mencoba menjelaskan kembali cara-cara untuk membuat rangkaian, khususnya untuk rangkaian 4B ini. Saya akan mencoba menjelaskan rangkaian ini. Langsung saja untuk membuat rangkaiannya. Nah, sebelum membuat rangkaian, tentunya kita memerlukan beberapa komponen-komponen penting. Untuk mengambil atau mendapatkan komponen pada aplikasi Proteus, kita bisa mendapatkannya di bagian sini, di bagian komponen mode. Bagian kedua di bagian kiri, kita bisa klik komponen mode, klik bagian huruf P. Nah, di sini kita bisa mencari komponen-komponen yang akan kita inginkan. Yang pertama, saya akan menggunakan komponen resistor. Kita bisa mencari res, kita bisa klik OK. Yang kedua saya akan memerlukan yang namanya transistor. Nah, pada materi kali ini ataupun video kali ini kita akan menggunakan BJT transistor NPN ataupun bipolar junction transistor dengan jenis NPN, di mana arusnya itu memiliki output. Untuk transistor yang gunakan sini adalah transistor 2N1711. Kita bisa mencari komponen itu ataupun transistor itu di bagian komponen tadi, klik P, kita bisa cari 2N1711. 2N1711 bipolar silikon NPN. Kita bisa klik OK. Nah, nantinya kita juga akan memerlukan beberapa komponen lainnya seperti voltmeter, probe untuk mengukur tegangan, probe untuk mengukur arus, dan juga sumber tegangan sebesar 20 volt. Nah, komponen-komponen ini bisa kita temukan di bagian yang pertama. Untuk voltmeter, kita bisa menemukannya di bagian sini, virtual instrument mode. Klik sini, kita bisa menemukannya di bagian DC voltmeter. Nah, untuk bagian probe volt dan juga arus ini, kita bisa menemukannya di bagian probe mode di bagian sini. Nih, kita klik ini, ada bagian tegangan, voltage, dan juga arus current. Nah, selanjutnya untuk komponen sumber DC ini, sumber tegangan DC ini, kita bisa mendapatkannya di bagian sini, generator mode. Kita bisa menggunakan DC ini. Nah, langsung saja untuk pembuatan rangkaiannya. Yang pertama kita akan menambahkan transistornya. Transistor tadi sejenis 2N1711. Klik saja di sini. Kita bisa tambahkan di sini. Yang kedua, resistor. Resistor kita akan menambahkan di bagian sesuai soal tadi. Oke, di bagian sini satu di bagian sini, satu lagi di bagian sini. Nah, sekarang kita akan mengubah arah-arah daripada komponen ini agar sesuai dengan soal yang kita akan buat, seperti dengan 4B. Dimana yang beban resistor ini kita ubah arahnya, yang ini juga kita ubah arahnya, ini juga kita ubah arahnya, klik kanan, rotate. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan komponen-komponen ini. Caranya klik kiri, nah, klik lagi, kita klik lagi. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan di bagian kita perlu menambahkan bagian sumber input daripada tegangan tadi, yaitu DC generator. Kita bisa tambahkan di sini. Oke, kita hubungkan ke rangkaiannya. Selanjutnya kita akan menambahkan
probe untuk mengukur arus dan tegangannya. Di sini ada probe ICQ, VC, VE, VB, dan IBQ. Nah, komponen ini bisa kita ketemukan tadi di bagian plot sini, plot mode. Sekarang kita perlu menambahkan yang pertama arus dulu, arus di sini. Yang kedua arus di sini. Nah, selanjutnya untuk pengukuran tegangan di bagian transistor tadi, tentunya kita akan memerlukan voltmeter. Voltmeter di bagian sininya. Oke. Voltmeter kita bisa tambahkan di bagian sini. Voltmeter kita tambahkan saja. Kita sambungkan. Voltmeter dihubungkan secara paralel ya dengan transistor karena kita akan mengukur tegangan. Selanjutnya untuk penambahan daripada probe untuk mengukur tegangan nanti. Kita buat di sini dulu. Kita tambahkan di sini. Nah, probe-nya kita tambahkan untuk mengukur tegangan. Kita klik sini. Kita hubungkan sini. Satu lagi probe-nya di bagian sini. Ini kita rotate dulu. Kita hubungkan. Selanjutnya kita akan menambahkan ground di bagian bawah setelah resistor ini. Untuk menambahkan ground, kita hanya perlu mencari ground di bagian sini, bagian terminal mode. Kita tekan terminal, ground, klik kiri, hubungkan ke rangkaian. Hubungkan ke rangkaiannya. Oke. Nah, sekarang saatnya kita akan mengubah nilai-nilai daripada komponen ini agar sesuai dengan soal nomor 4 tadi, 4B tadi. Yang pertama, sumber daripada tegangan. Kita cara klik kanan di properti. Kita di sini memerlukan tegangan sebesar 20 volt. 20 volt. Nah, di prop ini kita bisa mengganti namanya menjadi sesuai dengan yang soal ICQ. Untuk yang ini prop yang ini bisa kita ganti namanya dengan VC. Yang kedua kita ganti namanya menjadi VE. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ganti menjadi VB. Di sini merupakan IBQ. Nah, sekarang saatnya kita akan mengubah nilai dari komponen daripada beban resistor. Klik kanan, edit property. Kita di sini memerlukan 270 kV. 270 kV. Untuk yang R12 ini kita akan ganti menjadi 470 ohm ya. 470 ohm. Untuk yang resistor bawah, kita akan menggantinya, klik kanan, edit properties, menjadi 2,2 kilo ohm. 2,2 kilo ohm. Klik OK. Nah, sekarang semua komponen sudah terhubung dan rangkaiannya sudah sesuai dengan gambar soal 4B yang ini. Nah, perlu diketahui nilai daripada beta transistor ini adalah sebesar 125. Namun, saya belum bisa menemukan transistor yang persis memiliki beta senilai 125 tersebut. Nah, sekarang saatnya kita akan mencoba merun rangkaian ini dan menghitung berapakah tegangan pada masing-masing probe dan juga pada voltmeter ini. Kita akan coba merunnya dengan klik bagian kiri ini. Nah, di sini didapatkan nilai daripada tegangan di transistor ini bernilai 8,20 volt dan juga bisa dilihat tegangan-tegangan pada VC, VE, VB dan juga arus IBQ, arus ICQ. Nah, arah arusnya juga sesuai dengan arah ini, arus ke sini, lanjut ke sini.
Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan alasan mengenai adanya sedikit perbedaan pada penghitungan soal nomor 4B yang telah saya rangkai pada aplikasi Proteus ini dengan penghitungan manual. Penghitungan manual sudah kita lakukan di sini. Namun ada beberapa nilai yang berbeda walaupun berbeda sedikit. Mungkin perbedaan ini banyak sekali penyebabnya, baik itu berupa suhunya ataupun toleransi komponennya, efek non-idealnya, dan kondisi beberapa transistor, di mana jika kita menggunakan transistor dalam konfigurasi yang lebih kompleks, misalnya dalam rangkaian penguat atau osilator, Proteus mungkin menangani model transistor yang lebih realistis, sementara perhitungan manual menggunakan model yang lebih sederhana. Mungkin itu penyebab daripada adanya beberapa sedikit perbedaan pada perhitungan manual dan juga perhitungan Proteus ini. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Salah dan yang lainnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.